Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Tapi sebelumnya Bapak buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, lebih baik kita membuka dengan membaca doa. Menundukkan kepala, membaca doa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Dan selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama Andari Widya Astuti. Yang kedua Febri Agung Prasetyo. Yang ketiga Taufikur Rohman. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu Muhammad Budi Setiawan. Baik, hadir semua ya. Dan materi yang Bapak ingin bahas yaitu struktur dan fungsi daun. Apa sih struktur daun? Daun terdiri dari tulang, helai, tangkai, dan pelepah daun. Contoh, daun yang memiliki bagian-bagian lengkap antara lain daun pisang dan bambu. Dan selanjutnya, tumbuhan monokotil memiliki urat daun yang menjalang dari pangkal ke ujung dengan cara menjajar. Tumbuhan dikotil memiliki urat daun yang memiliki daun jaringan. Urat daun tersebut bercabang-cabang hingga menjadi pencabangan kecil dan membentuk susunan seperti jaringan atau jala. Membentuk percabangan kecil, membentuk suasana seperti jaring, jala, bentuk tulang, dan selanjutnya macam-macam antara lain yaitu daun menyirip, daun melengkung, menjadi, dan sejajar. Dan selanjutnya Bapak ingin menjelaskan satu persatu struktur daun maupun macam-macam daun. Baik, yang pertama Bapak ingin menjelaskan tentang daun menyirip. Daun menyirip. Tulang daun jenis ini memiliki susunan seperti sirip-sirip ikan. Jadi, untuk daun menyirip ini yaitu sistem ataupun susunan-susunannya yaitu seperti sirip ikan. Pasti semua tahu kan ikan. Nah, daunnya itu seperti susunannya itu seperti sirip-sirip ikan tersebut. Contohnya di daun apa sih? Yang pertama yaitu daun jambu, mangga, rambutan, dan lain sebagainya. Yaitu di situ apa ya namanya? Daunnya itu yaitu daun menyirip. Seperti yang saya contohkan tadi. Dan selanjutnya yaitu daun melengkung. Daun melengkung membentuk seperti garis-garis melengkung. Tulang daun ini dapat ditemukan pada berbagai tumbuhan di sekitaran lingkungan kita. Misalnya yaitu gaung, gandum, dan genjer. Dan selanjutnya yaitu daun menjari. Dan selanjutnya yaitu daun menjari. Daun menjari yaitu berbentuk seperti tangan. Yaitu daunnya itu seperti tangan kayak gini. Ada 5 bagian bahkan sampai 4 maupun 6 bagian untuk daun menjadi. Tapi yang kita dapat ketahui fisiknya atau contoh yang dapat mudah sekali kita ketahui yaitu seperti jari tangan kita yaitu membentuk kayak gini. Dan daun menjari ini biasanya pada tumbuhan pepaya, jarak, dan ini singkong. Dan yang terakhir yaitu daun sejajar.
Dan selanjutnya yaitu sejajar. Tulang daun sejajar membentuk seperti garis-garis sejajar. Tiap ujung-ujungnya yaitu menyatu. Jadi daun sejajar itu kayak gimana ya? Seperti melengkung gini, kayak apa? Hampir sama dengan melengkung, tapi itu kebanyakan kalau sejajar ini terdapat pada tumbuhan rumput-rumputan. Misalnya apa sih? Tebu. Pasti tahu lah ini apa? Tuh tanaman tebu. Nah, daun tebu itu yaitu daun sejajar. Dan contoh apa lagi? Yang kedua yaitu contohnya padi. Pasti ada sih apa yang pernah ke sawah kan. Nah, ada tanaman padi dan di situ juga ada apa daunnya. Daun padi itu disebut juga dengan daun sejajar. Dan selanjutnya yaitu fungsi-fungsi daun. Daun memiliki 4 kegunaan. Yang pertama apa sih? Yang pertama yaitu pembuatan makanan. Daun berguna sebagai dapur tumbuhan. Tahukah kamu fungsi dapur? Di dalam daun memiliki proses pembuatan makanan atau pemasakan makanan atau yang sering kita sebut dengan fotosintesis. Jadi, cara masaknya daun itu dari batang nanti kita olah ataupun kita masak itu di daun. Di daun, kenapa di daun? Karena pemasakan itu terjadi saat ada apa? Kalau pagi hari nih misalnya ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari dan itu memancarkan ke daun itu kan disebut dengan fotosintesis. Nah, disitulah terjadi pemasakan ataupun pemasakan makanan yang kemudian habis dimasak nanti akan di apa bagikan ke batang, akar dan lain sebagainya. Jadi untuk daun tersendiri yaitu kegunaannya yang pertama yaitu untuk pemasakan makanan atau membuat masakan untuk tumbuhan tersebut. Dan selanjutnya yaitu sebagai pernapasan. Ditemukan daun seperti mulut daun, stomata. Melalui itu stomata penukaran gas terjadi. Jadi di pernapasan itu maksudnya gimana sih? Nah, untuk daun tersendiri tadi kan untuk memasak. Dan selanjutnya itu tuh seperti mengikat apa ya? Oksigen di udara. Contohnya nih, kita menghembuskan napas, jas. Itu nanti yang apa napas yang kita hembuskan tadi akan di apa ya ditali ataupun gimana diikat di daun dan setelah sebelum mengikat pasti kan daun melepaskan apa udara-udara yang segar kan apalagi kalau kita tinggal di desa dan pada saat pagi hari itu kan suasananya itu masih segar bener banyak tumbuhan-tumbuhan jadi apa napas kita menghembus napas itu nanti udaranya nanti akan diikat oleh daun yaitu dan udara yang bersih akan dikeluarkan oleh daun dan kenapa sih kok di kota itu banyak gini karena pernapasan di kota itu udah minim karena jarangnya adanya ini apa namanya tumbuh-tumbuhan maka dari itu mari kita lestarikan tumbuhan sehingga udara yang kita hirup itu akan menjadi udara segar. Perbandingannya cukup jauh jika di kota maupun di desa. Di kota itu lebih apa ya cara jawabnya ngap gitu di pernapasan tapi di desa itu segar. Dan selanjutnya yaitu penguapan. Tidak semua air yang diserap akar dipakai oleh tumbuhan. Kelebihan air ini jika tidak dibuang dapat menyebabkan tumbuhan menjadi busuk dan mati sehingga air yang tidak digunakan dibuang melalui mulut dan daun memeluk bentuk uap air. Jadi nih kita contohkan kembali ya pagi hari nih. Pagi hari saat kita maraton ataupun lari pagi. Di situ kan ada embun. Nah, itu seperti embun itu apa? Itu tuh ini namanya air yang tidak dibutuhkan oleh tumbuhan maka dikeluarinnya itu lewat situ baik dari embun maupun lain sebagainya pasti di daun maupun di lain sebagainya itu menjadi uap air loh uap air itu di daun itu kan ada air nah itu disebut apa namanya
air yang sisa dan kelebihan, maka sama tumbuhan itu dikeluarkan lagi. Jika tidak dikeluarkan, maka akan mengakibatkan kebusukan pada tumbuhan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak. Jika ada pertanyaan, silahkan tunjuk atap. Jika tidak ada, boleh siap-siap kita pulang. Namun sebelum pulang, lebih baiknya kita berdoa ya. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.